Selamat malam Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru. Terima kasih yang ucapkan atas kesediaannya untuk mengikuti Jimit hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh rekan kita CGP Anak Agung Ketut Widiantari SPD. Mungkin nanti di dalam kegiatan diseminasi di sini, yang pertama, susunan acaranya adalah yang pertama, Ibu Ida Ayu Ella Yuanita selaku Kepala Sekolah yang mohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi secara online ini. Kemudian setelah itu baru disusul oleh CGP kita, Ibu Ana Agung Ketut Widiantari untuk menyampaikan materi diseminasi pada malam hari ini. Dan nanti juga Tiang harapkan selama proses kita daring ini online, selama nanti penyampaian, Tiang harapkan juga Bapak Ibu, rekan-rekan guru bisa memberikan tanggapan, masukan, atau juga mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, Bapak Ibu bisa menekan tombol raise hand. Oke, demikian dulu dari saya. Berikutnya yang harapkan Ibu Ida Ayu Ella Yuanita selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Ubud untuk memberikan sambutan pada kegiatan kita malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nusa atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan, guru dan staf SD Negeri 1 Ubud. Selamat malam Ibu. Om Swastiastu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Anak Agung Ketut Widiantari selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar yang pada malam hari ini mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah terkait dengan tugas dalam pendidikan guru penggerak. Saya harap apa yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para rekan-rekan guru di dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita di SD Negeri 1 Ubud. Baik, untuk mempersingkat waktu Tiang persilahkan kepada moderator dan kepada Bu Gong untuk menyampaikan materi dalam diseminasi budaya positif kali ini. Terima kasih. Yang akhiri dengan Rama Santi. Om, Santi, 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 Om. Om, Santi, 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 Om. Oke, terima kasih Bu Ida Ayu Ella Yuanita selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Ubud yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Berikutnya adalah presentasi materi diseminasi budaya positif dari CGP kita, Anak Agung Ketut Widiantari SPD. Untuk Bu Agung, Bu Ketut, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada Tiang. Terima kasih kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ubud. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi hari ini. Yang terhormat juga kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang SD Negeri 1 Ubud, Tiang ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti diskusi di model daring niki. Untuk mempersingkat waktu, Tiang akan mempresentasikan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah SD Negeri 1 Ubud niki. Niki adalah tugas nyata
di aksi nyata Tiang, diseminasi budaya positif di sekolah kita, SD Negeri 1 Ubud. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Tiang adalah Anak Agung Ketut Widiantari. Tiang adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Nah, topik di sini adalah ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan ialah sebagai menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada 3 faktor yang menuntun, yaitu ada siswa, ada sekolah, dan ada guru. Siswa, di mana siswa itu tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan kalau sekolah merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Nah, di sana di sekolah si murid ini bisa untuk mengikuti pembelajaran atau mengikuti kegiatan yang ada di sekolah ini. Kemudian guru sebagai fasilitator yang menuntun murid sesuai kodratnya. Sedangkan perubahan paradigma belajar. Di sini sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, pembiasaan-pembiasaan positif ini harus dilaksanakan secara konsisten agar bisa terbentuknya profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum kita sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna kata disiplin? Nah, disiplin nih kebanyakan orang nih akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atau norma yang dianggap positif. Untuk menciptakan disiplin positif, tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, jadi tugas kita sekarang Bapak Ibu
adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu. Nah, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita harus berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu melawan dari orang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak dan Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Nah, di sini dengan Bapak dan Ibu hadir tepat waktu, maka di sini topik berikutnya adalah memotivasi perilaku manusia. Nah, Bapak dan Ibu guru hadir tepat waktu itu apakah karena takut karena ditegur oleh atasan? Atau apakah karena mendapat pujian? Atau mendapat imbalan? Atau ingin penghargaan dari orang lain? Nah, apakah ingin menghargai diri sendiri? Murid-murid kita di sekolah. Nah, menurut Diana Gosen, dalam bukunya Motivasi Berperilaku Manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini yang termasuk nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan dalam suatu organisasi itu, misalnya yang pertama, yang di sekolah kita adalah menurut profil pelajar Pancasila, misalnya nilai kebajikan adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang kedua, menurut Ibu Primary Years, adalah nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang ketiga, keterampilan hidup adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Topik berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi, tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, itu bukan karena takut akan peraturan dan hukuman atau ingin mendapat pujian.
Nah, berarti murid itu dengan keinginannya sendiri mereka datang tepat waktu ke sekolah. Motivasi berperilaku manusia itu, lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apakah mereka harus dihukum atau ada konsekuensinya? Atau institusi? Nah, di sini jika anak-anak datang terlambat, apakah mereka harus dihukum dari keterlambatan mereka? Atau mereka menerima konsekuensinya atau diberi restitusi. Nah, di sini hukuman yang diberikan kepada murid, misalnya sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan. Nah, di sini identitas gagal dan identitas sukses. Nah, kalau hukuman berarti siswa itu merasakan tidak nyaman untuk dalam jangka waktu yang panjang. Jika konsekuensi siswa waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan waktu yang panjang. Yang berikutnya, hukuman. Murid menjadi korban karena mendapatkan ketidakadilan. Sedangkan dalam konsekuensi, si korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti rugi dari si pelaku nikah. Identitas gagal, hukuman, murid akan merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya, dalam hukuman, perilaku ada pasif, agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka. Sedangkan restitusi, masalah menjadi terpecahkan. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan survei terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang mereka perbuat. Yang dalam hukuman, perilaku berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi yang berikutnya, hukuman peraturannya adalah kamu harus mematuhi aturan yang ada di kelas, itu misalnya. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih.
Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah dalam hukuman, murid atau anak membenci sekali peraturan itu. Sedangkan dalam tensi, murid peraturan yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan menghormati orang lain juga. Itu adalah nilai negatif atau positif dari disiplin positif nih kami. Di sini identitas gagal dan identitas sukses. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan yang mereka perbuat. Sedangkan dalam konsekuensi, murid atau anak belajar taat akan peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya itu sendiri. Nah, berikutnya, hukuman. Dalam hukuman, mereka mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Sedangkan dalam konsekuensi, si anak mencoba kontrol dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol tersebut. Yang berikutnya, hukuman dampak pada murid, mereka akan merasa marah, sering merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Dalam konsekuensi, biasanya si anak kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri dan penahanan. Sedangkan konsekuensi restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun mereka bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Dalam hukuman, tidak diharapkan atau sangat melukai. Sedangkan sudah diketahui atau masuk akal. Sedangkan restitusi berupa urutnya, hukuman biasanya dibuat oleh guru. Sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid sendiri. Kesalahan. Yang berikutnya, dalam hukuman biasanya menyakitkan atau guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan atau mengkritik, menyindir, dan merendahkan si anak yang berbuat kesalahan tersebut. Sedangkan pada konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, guru biasanya memberikan penguatan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acun berpikir, dan restitusi murid atau anak. Nah, setelah Bapak dan Ibu melihat tabel tadi, apa yang akan Ibu dan Bapak Guru lakukan jika menemukan murid yang berperilakunya? Nah, di sini ada beberapa tindakan guru, yaitu apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman.
Nah, dari tindakan guru ini, coba Bapak Ibu jawab nih, di sini ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalimat yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nih, Bapak Ibu, dia minta pendapatnya. Ini pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bu Napi, Bapak Ibu berikan pendapatnya. Siapa yang bersedia? Yang persilakan. Untuk kalimat pertama. Misalnya, Budayu, Bu Napi. Terima kasih Bu Gung atas waktu dan kesempatannya kembali. Yang coba menyampaikan pendapat yang mengenai tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jika ini fokusnya, jika ada anak yang terlambat, lalu diberikan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya rasa ini masih termasuk hukuman, belum konsekuensi. Kemudian, atau kesemuanya tiang atau giliran? Bagaimana? Ya ada giliran aja nih kok. Apakah temannya ada lagi? Yang pertama, menurut Tiang, kalimat yang pertama ini masih termasuk hukuman, belum konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dayu sudah memberikan pendapatnya. Untuk Ibu atau Bapak guru yang lain, Punapi, Pak Nusa, untuk kalimat kedua, Punapi niki hukuman atau konsekuensi. Tiang simpan jawabannya. Oke, terima kasih Bu Agung, Bu Ketut Widiantari. Saya coba sedikit menjawab ini mengenai tugas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dari beberapa tindakan guru. Nah, yang tadi sudah yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa terlambat ke sekolah sudah dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, saya berikutnya yang di kalimat kedua saja ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, mungkin di sini kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut saya ini adalah hukuman. Ya, karena itu mungkin tidak terkait ya dengan tindakan yang dilakukan. Gitu. Coba slide-nya. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan komentarnya, tanggapannya, silakan. Ya. Bu Ayu bisa memberikan tanggapan untuk kalimat yang ketiga. Yang persilakan.
Niki Bu Agung, Murid kalimat diminta yang untuk ketiga karena murid diminta tiang push niki up. pakai HP, tapi niki nge kalimat ketiga tiang nggak jelas lihat Gung. Nggih. Oh nggih, tiang akan bacakan Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nike termasuk hukuman tapi konsekuensi, Bu. Oh, kalau anak-anak ke sekolah tidak pakai masker itu diberi apa namanya? Nggih. Disuruh Itu push up hukuman. 15 kali. Hukuman. Disuruh push up 15 Ya, kali. nggih. Itu menurut tiang Ya. hukuman, Bu Gung. Oh, hukuman. Nggih, terima kasih Bu Ayu sudah memberikan komentarnya atau tanggapannya untuk soal nomor 3. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan komentar untuk kalimat berikutnya. Ya, Anak Agung Mirah bisa? Ya. Berikan Oke tanggapan deh, untuk soal sambil menunggu yang lain berkomentar, saya aja sekali lagi Bu Agung ya, Pak Nusa. yang Nggih, Pak nomor Nusa. 4 ya sekarang ya. Ya, Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini menurut saya konsekuensi. Ya, konsekuensi. karena siswa tersebut menggantikan kertas yang telah dicoret-coretnya dengan kertas yang baru. Gitu. Menurut saya sih konsekuensi. Dan lanjut juga deh yang kelima. Yang kelima ini membersihkan tumpahan air. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, menurut saya ini karena dia menumpahkan air terus membersihkan secara pribadi gini, itu menurut saya adalah konsekuensi dari tindakan yang telah dia lakukan. Mungkin berikutnya siapa lagi teman-teman yang mau memberikan tanggapan, masukan, silakan. Oh, ada Bu Dayu. Silakan Bu Dayu. Ya deh, karena Pak Nusanya tadi juga lebih dari sekali, saya juga mau ya lebih dari sekali. Oke. Silakan. Coba berikutnya, untuk di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh untuk mengenakan atau tidak mengenakan, Bu Agung? Ya. Disuruh mengenakan, terus dikenakan sampai jam disuruh pulang. Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Karena dia salah warna, Bu. Ya. Oh. Ya. Karena dia mungkin menggunakan sepatu putih. Berarti tetap disuruh murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ya. Oh ya deh. Kalau itu menurut saya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, itu menurut saya sudah termasuk ke dalam konsekuensi ya. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini terkait dengan pelajaran PJOK dan ini mengelilingi lapangan, menurut saya juga ini sudah termasuk konsekuensi. Ya. Ya, terima kasih Pak Nisa dan Bu Dayu sudah memberikan tanggapan dan Bu Ayu juga. Tiang akan lihat jawabannya, apakah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu, apakah dari kalimat-kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Niki, dari kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, niki termasuk hukuman. Jawabannya Bu.
Dayu sangat betul nggih. Nika sudah termasuk hukuman. Sedangkan kalimat kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, nika juga termasuk hukuman. Terus kalimat yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nika juga termasuk hukuman. Betul kata Pak Nuso. Terus kalimat berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, nika termasuk konsekuensi. Nah, betul juga untuk jawabannya. Terus kalimat berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, nika termasuk konsekuensi. Kalimat berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, nika jawab tak gini hukum ini kok termasuk hukuman. Betul sekali pendapatnya Bu Dayu. Sedangkan kalimat terakhir, kelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, nika termasuk konsekuensi. Nika sudah benar nika jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Yang ucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Mungkin topik yang berikutnya adalah tentang restitusi. Dalam restitusi, pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Nah, untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini restitusi nika adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat menurut Gosen 2024. Nah, ciri-ciri dari restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-ciri dari restitusi adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Sedangkan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sedangkan yang keenam, restitusi diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Sedangkan yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, yang terakhir, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini, kebutuhan dasar manusia itu dapat dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, yang kedua penguasaan, sedangkan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Di sini
kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, misalnya kita perlu makan, ada memerlukan pakaian, tempat tinggal, ada keamanan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan dasar untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima, ya misalnya rasa diterima nih dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari sebuah kelompok. Terus sedangkan kebutuhan dasar penguasaan, misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar pendapatnya. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Berarti ini bebas, yaitu mandiri. Kita melakukan apa aja sendiri nih kok. Memiliki pilihan, mencoba hal yang baru atau mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan yang terakhir kebutuhan dasar kesenangan, ya bisa bermain, menjadi orang yang humoris, terus antusiasme dan bisa tertawa bebas, senang lah itu intinya. Nah, dari kebutuhan dasar nih nah bagaimana posisi Bapak Ibu saat mengontrol kedisiplinan murid? Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu 5 posisi kontrol tersebut. Misalnya yaitu yang pertama kita sebagai penghukum. Terus yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga kita sebagai teman untuk siswa ya atau untuk murid. Yang posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Sedangkan posisi kontrol yang berikutnya adalah kita sebagai manajer. Di sini yang kita harapkan Bapak Ibu di sekolah bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Misalnya di sini ada sebuah kasus. Nah, di sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jika seorang guru sebagai penghukum, dia akan memberi hukuman kepada siswa yang berbuat salah nih yaitu misalnya si anak ini harus hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Sedangkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah, dengan kasus di atas, beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Nah, itu kalimat yang bisa diungkapkan pada saat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, untuk posisi kontrol kita sebagai teman, kalimat yang sering diungkapkan, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu biasanya kalimat yang diungkapkan saat seorang guru sebagai seorang teman. Nah, di sini
Dalam kasus di atas, jika posisi kontrol sebagai seorang pemantau, kalimat yang biasa diungkapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, Nike biasanya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, sedangkan untuk kasus yang di atas, jika seorang guru sebagai posisi kontrol manajer, dia akan mengucapkan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru. Maka dari itu, sebaiknya ibu bapak guru menerapkan posisi kontrol di sekolah sebagai manajer. Nah, topik yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa juga tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid bisa tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini biasanya dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang berikutnya, biasanya keyakinan kelas merupakan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang berikutnya, ciri-ciri dari keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, dalam keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas itu biasanya kalau sudah dipatuhi, kita bisa setiap semester. Nah, keyakinan kelas, bagaimanakah langkah dalam menyusun keyakinan kelas itu? Nah, di sini biasanya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru yaitu guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Yang kedua, guru mempersilakan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Terus yang berikutnya, catatlah masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar atau bisa meminta murid menempelkannya sendiri.
Terus langkah berikutnya, susunlah masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Misalnya, janganlah membuat tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kata tidaknya itu dihilangkan, dirubah dengan datanglah ke sekolah tepat waktu. Untuk langkah berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih terdapat pertanyaan yang berupa peraturan. Langkah berikutnya, selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Selanjutnya, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Berikutnya, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Selanjutnya, setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Kemudian yang terakhir, nah setelah membuat keyakinan kelas, maka pajanglah keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Pilih bagian dinding yang mudah dilihat oleh semua murid. Nah, di sini yang termasuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada kalimat, di sini ada peraturan. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Peraturan berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Sedangkan peraturan berikutnya, gunakanlah masker. Yang terakhir, yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, untuk membuat keyakinan kelasnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau kalimat kebajikannya adalah tanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalimat kebajikan atau keyakinan kelasannya adalah menghormati orang lain. Kalimat ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasan adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Nah, di kalimat kebajikannya adalah ini merupakan kesehatan. Peraturan selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan selanjutnya, gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Kalimat
peraturan berikutnya, selanjutnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, Nike adalah peraturan dan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang harus kita yakini di dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini beberapa dokumentasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, topik berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat menurut Gusen tahun 2024. Nah, di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu pendapat menurut Joseph Gosen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, biasanya di sini menstabilkan identitas ini setiap orang, biasanya kalimat yang ditunjukkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biasanya itu kalimat yang dilontarkan pada saat menstabilkan identitas. Sedangkan validasi kebutuhan biasanya kalimat yang kan biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kalimat selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan pada menanyakan keyakinan, biasanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah biasanya kalimat yang dilontarkan pada segitiga restitusi. Nah, apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Nah, itu adalah kalimat yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu yang bisa Tiang sampaikan dari
diseminasi terima kasih Bapak Bu Guru. Waktu yang silakan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Agung Ketut Widiantari atas penyampaian materi diseminasi pada malam hari ini. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab kepada para Bapak Ibu, teman-teman guru yang mungkin mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Agung. Saya persilakan. Silakan Ibu Ida Ayu Elayuanita ingin menyampaikan sesuatu, bertanya, silakan. Terima kasih Pak Nusa dan Bu Agung atas waktunya. Di Terima kasih. sini materi yang dipaparkan oleh Bu Agung Widiantari terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila ini sangat menarik dan penting tentunya untuk kita, di mana budaya positif ini dapat membentuk disiplin seseorang, seperti itu, dan juga dapat membentuk identitas gagal ataupun dapat membentuk identitas sukses pada murid-murid kita. Tergantung dari kita selaku guru bagaimana nanti menerapkan budaya positif ini. Jika ada murid yang melanggar, apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, ataupun bisa memberikan sebuah restitusi. Dan tentunya juga ada motivasi dari seseorang untuk melakukan disiplin ini. Apakah itu motivasi eksternal atau motivasi internal? Sangat menarik ya Bu Gung. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bu Gung atau teman-teman yang lainnya, bagaimana menurut Bu Gung atau teman-teman budaya positif ini atau bagaimana budaya kerja yang positif ini dapat mempengaruhi produktivitas di tempat kerja. Jika yang ingin saya tanyakan, Bu Gung. Yang akan jawab yang akan jawab dari pertanyaan Budayu, budaya kerja yang positif nika seperti dukungan dari tim, penghargaan atas pencapaian, dan komunikasi terbuka, dan dapat meningkatkan motivasi dan kolaborasi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas di tempat kerja tersebut. Nah, ya, yang Niko aja yang bisa yang sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan dari pertanyaan Bu Dayu. Bu Gung, dari jawaban Bu Gung yang dapat saya tangkap, berarti budaya kerja yang positif itu yang diharapkan untuk oleh kita semua, sehingga nanti dapat mempengaruhi produktivitas di tempat kerja itu adalah dukungan dari semua stakeholder dan komunikasi, seperti itu Bu Gung ya, komunikasi yang terbuka. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih Bu Ida Ayu Elayuanita atas tanggapannya. Berikutnya mungkin ada Bapak atau Ibu guru, rekan-rekan semua yang ingin bertanya terkait dengan materi diseminasi malam hari ini. Saya persilakan. Oke, Ibu Agung, untuk video video aplikasi praktek restitusi di sekolah, Bu Gung, ada filenya? Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman. Ada, sudah. Harus ditunjukkan di sini, Pak. Oh, kalau bisa mungkin sebagai gini, atau mungkin nanti di-share di link aja boleh sebagai tambahan bagi teman-teman guru
bagaimana praktek restitusi bisa dilakukan di sekolah bersama anak-anak. Boleh nanti kita Oh, gitu. share aja nanti linknya, Bu Agung ya. Oh, nggih. Berarti harus ditampilkan Diki nggih, linknya nggih dikirim nggih. Mungkin, nah ini waktu juga udah hampir kita 1 jam ya di sini. Ya. Udah 1 jam kita berdiskusi. Mungkin kita tunggu aja, mungkin ada teman-teman nggak yang mungkin mau bertanya terkait materi diseminasi pada malam hari ini. Mungkin Ibu Dewa Ayu Eka Natalia, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi malam hari ini. Masih di mute Bu Dewayu? Oke, mungkin masih terkendala gini ya, terkendala sinyal. Mungkin teman-teman yang lain? Oke, berarti tidak ada yang bertanya dan juga mungkin waktu sudah menunjukkan kita hampir 1 jam lebih ya berdiskusi pada malam hari ini. Gimana Ibu Agung? Ya. Saya tutup saja diskusi kita hari ini. Adakah teman-teman yang lain ingin bertanya atau tidak? Apa semuanya sudah jelas materi yang Tiang sampaikan? Kalau sudah waktunya sudah habis, ya Pak Nusa boleh tutup ya. Oke, karena apa yang sudah disampaikan oleh CGP kita, Bu Agung, Ketut Widiantari SPD sudah selesai dan materinya juga sudah sangat menarik ya, menambah wawasan kita, pemahaman kita tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan mungkin ini sebagai awal bagi kita bersama mempelajari hal yang baru agar berdampak positif kepada anak-anak nanti di sekolah. Seperti ini, Kang. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Ana Agung Ketut Widiantari sudah menyampaikan materi diseminasi pada malam hari ini, dan tidak lupa juga saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Ida Ayu Ella Yuanita selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ubud yang sudah mendampingi kita pada kegiatan diseminasi pada malam hari ini dan melalui moda daring ya, dan juga Bapak Ibu guru, teman-teman rekan kerja di SD Negeri 1 Ubud yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh CGP kita, Bu Agung Ketut Widiantari. Sebagai akhir kata, yang tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Terima kasih teman-teman.